guys, kami dari kelompok pengasingan Soekarno ingin melakukan wawancara. Selamat menyaksikan, bye-bye. Selamat siang adik-adik dari Sekolah Negeri 1 Kabanjahe. Perkenalkan, saya Faisal Abri. Saya adalah pengurus Rumah Sejarah Bung Karno yang ada di Kota Brastagi, tepatnya di Jalan Desa Logumba. Ya. Sejarah Bung Karno di Tanah Karo. Jadi pada tanggal 22 Desember tahun 1948 Belanda melakukan agresi militer besar-besaran yang kedua. Ya, jadi beberapa sejumlah pemimpin negara kita itu diasingkan. Ya. Ada Bung Karno, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Bung Hatta, Asad dan Pradipdo. Ya. Mereka bertiga atau beliau bertiga itu diasingkan secara terpisah, ya, tidak satu tempat. Ya. Itu tujuan Belanda adalah untuk mengamankan para pemimpin negara kita itu dari tindakan agresi militer kedua yang dilakukan oleh Belanda, dan ternyata hal itu tidak benar. Ya, menurut sejarah mereka diasingkan itu hanya untuk dieksekusi mati agar Belanda dapat melakukan penjajahan secara tidak independen, ya, seperti itu maksudnya, secara mutlak bisa menjajah atau merebut kembali negara Republik Indonesia. Oke, singkat cerita, dari Blitar beliau itu Bung Karno, Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim diterbangkan ke Brastagi, ya, Sumatera Utara. Bung Hatta, Pradipdo, Asad itu diterbangkan ke Pulau Bangka. Jadi mereka bertiga itu, di antara berenang itu bertiga di tempat yang berbeda, ya, seperti itu. Beliau di sini tepatnya tanggal 22 Desember malam itu diasingkan dari sana itu oleh Kolonel Panglaung. Saya tunjukkan yang namanya Kolonel Panglaung. Itu yang bawa beliau itu adalah Kolonel Panglaung yang di sini, ya. Dan bangunan ini sudah ada sejak awal sebelum terjadinya Perang Dunia. Ya, bangunan ini dibangun pada tahun 1719 dan mulai berfungsi pada tahun 1938, ya, oleh kolonial Belanda. Dan di masa itu di 1938 itu di Medan itu ada yang namanya gudang tembakau atau mondar-mandir yang Toke, sekarang kita bilang Toke lah, ya, Toke Belanda itu liburannya kemana itu, ya. Jadi karena tempat ini strategis dan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat Tanah Karo pada masa itu, dan inilah tempat yang cocok jadi pengasingan Bung Karno. Ya, makanya tempat ini terpilih, ya, dan tempat ini juga lokasi yang tertinggi pada masa itu, ya. Jadi beliau di sini itu tidak lama, hanya 12 hari, ya. Setelah beliau sampai di sini 2 hari beliau kegiatannya hanya membaca buku, menulis dan saling bertukar pikiran oleh Haji Agus Salim dan Sultan Syahrir. Dan Haji Agus Salim itu, kalau kalian yang tahu, Haji Agus Salim itu adalah Menteri Luar Negeri. Beliau dapat menguasai 7 bahasa dan dia adalah Menteri Luar Negeri yang pertama Republik Indonesia. Dan Sultan Syahrir adalah Perdana Menteri atau Menteri Dalam Negeri. Ya, beliau juga dilantik menjadi Menteri Dalam Negeri pertama Republik Indonesia. Ya, jadi sangat berperan penting. Jadi kegiatan beliau sini hanya 12 diasingkan di sini hanya 12 hari, tidak banyak kegiatan beliau. Beliau suka menanam, membaca dan sering bertukar pikiran oleh rekannya, ya, menterinya. Jadi seperti itu. Jadi tidak banyak peninggalan yang ditinggalkan beliau di sini, karena pada saat 12 hari beliau di sini itu sudah diketahui oleh para pejuang kita pada masa itu, ya. Maka cepat-cepatlah Belanda melakukan pemindahan pengasingan beliau, ya. Itu dilakukan pengasingannya ke Simalungun, ya, dan Toba. Rapat di sana ada pengasingan juga. Ya, setelah dari sini beliau diasingkan ke sana kembali, dan di sana lebih lama. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan secara singkat. Mudah-mudahan dari pertanyaan atau dari yang saya sampaikan ini ada di dalam pertanyaan kalian. Oke, terima kasih. Hari ini, ya, ini sengaja dibacakan sebagai bentuk rasa penghormatan pesan itu kepada beliau, ya.
dan ada sebuah tulisan yang diambil langsung dari arsip kenegaraan di sana dan diaplikasikan di sini. Ya. Dan di sini ada sebuah foto saksi bisu sejarah. Ya. Foto ini terletak di belakang bangunan. Ya. Ini adalah Kolonel Penlong yang membawa beliau. Ya, ini bisa kalian lihat ini. Ini Haji Agus Salim, Bung Karno, dan Sultan Syahrir. Dan ini adalah pengawalan selama beliau diasingkan di Tanah Karo. Ya, dan ada beberapa bacaan yang bisa kalian baca. Di sini ada sebuah maket telepon umum. Ini adalah gambaran maket di zaman itu. Ya. Cara penggunaannya tahu? Nggak tahu ya. Jadi dulu itu penggunaan telepon itu dia diangkat dulu. Misalnya nomornya 08 ya, 0 dulu diputar. Nah, kali dia nanti 4 kali diputar dan seterusnya. Itu dia cara penggunaannya. Dia tersambung sendiri radio. Dia seperti radio ini. Jadi bangunan dulu itu tegel seperti ini. Ini adalah asli peninggalan zaman Belanda. Ya, ini tegelnya masih asli dari awal bangunan yang dibangun. Dan ini juga masih asli semua. Ini ada sebuah maket bangunan sejarahnya yang bisa kalian lihat. Ya, ini bagian depan yang terbuka pintu masuk. Bagian pintu masuk. Dan ada beberapa tulisan literasi yang bisa kalian baca. Bisa kalian ambil foto. Sekian pengamatan dari kelompok kami. Bye-bye. Halo teman-teman, jadi kami kan udah effort. Nunggu angkot nggak datang-datang, harus nanti nilai kami 100 lebih. Kalau enggak nanti Kirana kantung. Sombong. Ayo Hana. Ini kalau kita jual berapa uang jadi? 1, 2, 3. Kirim nanti semuanya. Mau tahu aku. Ulangi. Bikin BTS ya. Mulai dari ku gendong adik-adik tadi diangkut ya. Bikin BTS ya, Iya. Biar lucu. Ada BTS-nya lucu. Iya cepat biar foto-foto kita lu. Jualannya udah 6 tahun. Berapa anak lu? Anaknya 3. Umurnya? 2, cewek 1. Untuk satu untuknya satu apa? Yang pertama udah besar, yang kedua masih SMP kelas. Gak apa-apa untukku yang gak apa-apa berondong. Ya, Yang perempuan? yang perempuan masih kecil, masih 4 tahun setengah. Oke, semangat ya Pak jalannya. Semangat terus. Laris ya Pak. Betul apa betul ya? Yes. Biar uang dressnya dikit-dikit tambah. Dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Pakai. Musim. Elah dunia kawan.